What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1387. Setelah itu, giliran generasi kedua yang terdiri dari Penny, Teresa, dan Owen. Kakek, Andi dan saya ingin menghadiahkan Anda lukisan ini sebagai simbol kesehatan dan umur panjang. Penny dan Andi menawarkan hadiah mereka. Tak lama kemudian giliran Teresa dan Owen. Kakek, Owen dan aku telah menyiapkan patung batu giok yang tak ternilai harganya untuk ulang tahunmu. Kami berharap ini akan memberi kamu kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup. Teresa berkata sambil dia dan Owen membuka kotak hadiah dan menyerahkan patung indah itu kepada Patrick. Patung batu giok. Wajah Nigel memudar ketika dia melihat ini. Secara kebetulan, Nigel juga menyiapkan hal yang sama seperti miliknya, hadiah ulang tahun kakek, tapi sayangnya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan milik Owen. Sekarang, Owen sudah menawarkan hadiah ini akan sangat memalukan jika Nigel melakukan hal yang sama dengan hadiah yang lebih kecil dan tidak kurang. Keparat, bajingan itu sengaja melakukan ini. Nigel marah mendengarnya. Nigel udah bertemu Owen sebelumnya untuk pertama kalinya ketika Owen dan Teresa datang menemui keluarga Scamell, dan pada saat itu Tuan Amir yang merupakan sepupu Nigel bertengkar dengan mereka karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, Nigel sangat tidak menyukai Owen. Sekarang ditambah fakta bahwa Owen menyiapkan hadiah yang sama seperti dia membuat Nigel berpikir Owen melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Mau tak mau, Nigel semakin membenci Owen karena kesadaran ini. Patung ini berkilau dan memiliki banyak segi. Aku penasaran terbuat dari batu giok apa? Kelihatannya bening krem. Tapi kejernihannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan krim bening. Menurutku ini adalah batu giok bening keruh. Penonton langsung bergumam, ketertarikan mereka tergerak oleh patung batu giok yang dihadiahkan Owen dan Teresa. Sebagian besar tamu di pesta itu merupakan sosialita atau anggota masyarakat elit di wilayah selatan. Jadi, wajar saja jika mereka tahu satu atau dua hal tentang barang antik. Kebanyakan dari mereka dapat mengatakan bahwa patung batu giok itu berasal dari kelas yang lebih tinggi. Tetapi, karena batu giok oranye memiliki kejernihan yang lebih rendah dibandingkan yang lain, hal itu membuatnya tampak seolah-olah seluruh bagiannya memiliki kualitas yang lebih rendah daripada karakter aslinya. Apa maksudmu batu giok bening keruh? Seluruh batu giok tampak berbintik-bintik dalam warna dan tembus cahaya. Jelas sekali bahwa ini hanyalah batu giok murahan buatan manusia. Nigel pun mendengus. Pernyataan Nigel membuat seluruh ruangan menjadi gempar. Ya, kedengarannya benar. Patung batu giok ini sangat berwarna sehingga tidak terlihat alami dan malah tampak seperti permata buatan manusia. Semua orang pun tercengang saat menyadarinya. Industri batu giok adalah industri yang sangat menantang, dan tidak jarang kita melihat hasil yang buruk. Batu giok sintetis diselingi dengan batu alam asli. Batu giok di depan mereka begitu berwarna dan begitu besar, sehingga orang pasti bertanya-tanya, dan itu merupakan batu giok sintetis berkualitas rendah.
Bukan hanya itu, batu giok 4 warna sangatlah langka, sehingga tidak ada penonton yang dapat mengenalinya sebagai harta karun, mengingat mereka sama sekali bukan profesional di bidang itu. Mereka semua mengira bahwa Owen membeli hadiah ini dari pasar gelap yang menjual batu palsu. Bab 1388. Nigel, beraninya kamu menuduh hadiahku sebagai batu giok murahan buatan manusia. Bab 1388. Nigel, beraninya kamu menuduh hadiahku sebagai batu giok murahan buatan manusia. Jangan katakan apapun jika kamu tidak mengetahui kebenarannya. Owen menatap Nigel dengan tatapan tidak senang. Ya, kamu tahu betul apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Biarkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa batu giok murni itu. Nigel mencibir sambil membuka kotak hadiahnya dan mengeluarkan patung batu gioknya. Meskipun patung batu giok yang disimpan Nigel berukuran kurang dari setengah ukuran Owen, patung itu nampak jernih dan transparan tanpa pola tambahan sama sekali. Dan orang dapat mengatakan bahwa itu merupakan sebongkah batu giok dengan kejernihan tinggi. Ini batu giok sebening krem. Ya, Anda benar. Kejernihannya tampaknya memiliki kualitas terbaik. Dan saya mungkin akan mengatakan bahwa ini merupakan batu giok sebening es. Saya yakin ini pasti berharga setidaknya miliaran. Penonton terkagum-kagum melihat hal ini. Batu giok bening krem sangat banyak lebih umum daripada 4 warna. Yang terbukti bahwa batu giok yang disiapkan Nigel tentu memiliki kualitas tertinggi. Apakah kamu mendengar itu, Owen? Semua orang tahu bahwa batu giokku merupakan batu giok asli dan berharga. Tidak seperti batu giok sintetismu yang murah. Nigel pun tersenyum penuh kemenangan. Meskipun Nigel dan Owen menyiapkan hadiah yang sama secara kebetulan, sudah jelas siapa yang memenangkan babak ini. Nigel yakin hadiah yang disiapkan Owen merupakan batu palsu, dan Nigel bertekad untuk mempermalukan Owen di depan semua orang. Lalu, Owen pun terhibur dengan kenaifan Nigel. Apa maksudmu lalu kenapa? Ini ulang tahun paman buyutku yang ke-80. Namun kamu menyiapkan produk palsu yang hanya bernilai beberapa juta sebagai hadiahnya. Apakah kamu meremehkan paman buyutku dan kami keluarga Scamell juga? Nigel pun mencibir. Benar, orang itu telah memberikan hadiah murahan dan mempermalukan keluarga Scamell di depan semua orang. Para penonton berseru menoleh ke arah Owen dan Patrick dengan ekspresi jijik. Warna wajah Patrick memudar ketika dia merasakan mata semua orang tertuju padanya. Setelah hadiah yang diberikan Damian dan yang lainnya, Patrick awalnya berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Tetapi hadiah Owen sangatlah buruk, sehingga Patrick benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Meskipun pemikiran itulah yang diperhitungkan, keluarga Scamell masih merupakan keluarga kuno yang kuat. Dan tentu saja nilai sebuah hadiah sama pentingnya. Owen merupakan calon cucu iparnya. Demi Tuhan, bagaimana mungkin Owen bisa mempermalukannya di depan semua orang dengan hadiah murahan? Ini akan mengubah dia dan keluarga Scamell lainnya menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan Patrick saat menyadari hal ini. Apa yang kamu lakukan, Owen? Kamu bisa menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk acara yang begitu menggembirakan. Bagaimana kamu bisa sepelit itu? Wajah Damian seputih hantu. Damian dan Owen sudah sepakat jika Owen mendapatkan sisi baik dari Patrick, Damian akan membantu meyakinkan Patrick untuk menjual salah satu perusahaan farmasi mereka kepada Owen. Tetapi sekarang tidak hanya itu saja. Owen gagal melakukannya dan bahkan Owen membuat marah Patrick dengan hadiahnya yang murah dan tidak seberapa. Bahkan Damian pun tidak bisa menyeretnya atau menolongnya Owen keluar dari lubang ini meskipun Damian menginginkannya.
Bab 1389. Jangan dengarkan omong kosong Nigel. Paman Damian, ini merupakan batu giok 4 warna yang berharga, bukan batu palsu seperti yang diklaim Nigel, jelas Owen. Batu giok 4 warna? Patung batu giok ini memang memiliki 4 warna berbeda. Mungkinkah ini memang batu giok 4 warna yang melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang? Penonton terkejut mendengarnya. Mereka saling bertukar pandangan tentang ketidakpastian dan keraguan. Meskipun batu giok apapun yang memiliki lebih dari 3 warna sulit didapat, karena batu giok 4 warna memiliki simbolisme yang sangat berarti, banyak orang kaya dan berkuasa mendengar 1 atau 2 hal tentang batu luar biasa ini. Namun mereka bukan para pembuat perhiasan profesional. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah patung giok di depan mereka memang batu giok 4 warna yang tak ternilai harganya atau hanya tipuan murahan. Omong kosong apa ini? Batu giok tak ternilai harganya yang memiliki 3 warna atau lebih akan dibuat menjadi aksesoris kecil. Dan aku belum pernah mendengar tentang batu giok 4 warna yang begitu besar. Kalaupun kamu ingin berbohong agar bisa keluar dari masalah ini, Owen, sebaiknya kamu luruskan dulu ceritamu, Nigel berkata sambil mencibir. Nigel yakin bahwa hadiah yang dibawakan Owen hanyalah palsu murahan, dan tak peduli apa yang dikatakan Owen, Nigel menolak untuk percaya bahwa ini merupakan batu giok 4 warna yang legendaris. Ya, Tuan Nigel benar, patung batu giok ini sangatlah besar. Sepertinya tidak terbuat dari batu giok 4 warna yang berharga. Penonton pun setuju dengan pernyataan Nigel dan semua mengira Owen telah berbohong. Owen tidak berbohong, aku bisa menjaminnya. Batu giok ini memang batu giok 4 warna. Tiba-tiba Penny melangkah maju. Menjamin dia, bagaimana kamu melakukan itu? Nigel pun membeku lalu melirik Penny. Patrick dan para penonton menoleh ke arah Penny dengan tatapan bingung. Kakek, Owen telah berjudi untuk batu ini beberapa hari yang lalu di toko Westwood. Andy dan aku ada di sana, dan kami melihat semuanya. Ternyata batu itu memang batu giok 4 warna yang langka. Dan saya bersumpah, ini sama sekali bukan produk palsu, kata Penny dengan yakin. Apa? Bagaimana ini mungkin? Nigel dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Mereka tadi semua mengira bahwa Owen telah berbohong, dan tidak pernah sekalipun mereka berpikir bahwa batu giok yang dihadiahkan Owen kepada Patrick berubah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Bahkan Patrick dan Damian pun tercengang dengan hal ini. Penny, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Damian. Ya, hanya kebetulan. Bukan hanya itu, tetapi ketika Owen mendapatkan batu giok 4 warna ini, beberapa toko perhiasan mencoba membelinya seharga 43 miliar. Tetapi Owen menolak tawarannya sehingga Owen bisa memahatnya ke dalam patung ini sebagai hadiah ulang tahun kakek, jelas Penny sambil mengangguk. Bab 1390. 43 miliar. Patung ini bernilai 43 miliar. Itu tidak masuk akal. Penonton benar-benar tertegun mengetahui nilai patung batu giok itu. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, 43 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan mereka tidak dapat mempercayai betapa murah hatinya Owen hingga menolak tawaran sebesar 43 miliar hanya untuk menggunakan batu giok ini pada ulang tahun Patrick. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar perilaku dermawan seperti itu dalam hidup mereka, bahkan di antara keluarga besar. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Patrick tertawa terbahak-bahak ketika semua ketidaksetujuannya terhadap Owen hilang dengan penemuan ini. Patrick tidak hanya puas dengan hadiah tak ternilai yang diberikan Owen kepadanya, tetapi Patrick juga senang karena kemurahan hati Owen tercermin dengan baik pada dirinya. Para tetua seperti Patrick sangat mementingkan ego mereka, dan Owen berhasil membuat Patrick dan para tetua keluarga Scamell lainnya terlihat baik di depan semua orang.
Orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Warna wajah Nigel memudar saat hatinya tenggelam. Nigel berharap untuk mempermalukan Owen dengan batu giok beningnya, tetapi Nigel tidak pernah bermimpi bahwa hadiah Owen akan bernilai puluhan lebih banyak daripada miliknya. Tadi Nigel mengejek Owen dan menuduhnya membeli batu palsu untuk ulang tahun Patrick, tapi sekarang situasinya berbalik. Kita hanya bisa membayangkan kekecewaan yang dirasakan Nigel saat ini. Oh, aku ingat sekarang. Aku dengar ada penjudi profesional pergi ke toko Westwood dan berhasil mendapatkan batu giok 4 warna senilai 43 miliar dan Imperial Purple bernilai triliunan. Ternyata pria itu tidak lain adalah Owen Wolf. Salah satu pemuda yang hadir tiba-tiba tersentak menyadari. Oh, aku juga mendengarnya. Aku bahkan mendengar bahwa penjudi batu itu memberi pelajaran pada Willie Liberton dan menyebabkan Willie kehilangan lebih dari 30 miliar. Pria lain pun menyela. Karena Owen mendapatkan batu giok 4 warna dan batu Purple kekaisaran, namanya tersebar luas di masyarakat di antara perjudian batu. Dan oleh karena itu tidak aneh jika orang-orang itu mendengar pencapaiannya. Namun tadinya semuanya berpikir bahwa itu merupakan rumor belaka dan tidak pernah sekalipun mereka memimpikan hal ini menjadi kenyataan. Penny, apakah mereka mengatakan bahwa Owen memberi pelajaran kepada Willie Liberton? Apa ini? Damian kaget mendengarnya dan langsung melirik Penny dengan pandangan bertanya. Nah, ketika Owen mencoba menawar Imperial Purple, Willie sengaja mengacaukannya dan menyebabkan Owen menawar tambahan 14 miliar untuk mendapatkan batu itu. Owen mencoba membalas dendam dengan sengaja menaikkan harga batu giok ketiga yang membuat Willie tertipu dan akhirnya tidak hanya membuang 30 miliar, tetapi juga menjadi bahan tertawaan kota. Jelas Penny. Bab 1391. Serius? Bagus sekali. Willie Liberton melakukannya. Damian sangat gembira. Keluarga Liberton merupakan musuh mereka dan Damian sangat gembira setelah mengetahui bahwa Owen mengalahkan Willie. Kamu melakukannya dengan baik, Owen. Patrick tertawa terbahak-bahak. Sejak Damian menderita kelumpuhan, Igun mencoba mengambil kendali keluarga Scamell. Dan karena pertarungan internal di antara mereka mengakibatkan buruk pada bisnis mereka, keluarga Liberton mengambil alih kesempatan untuk bertindak dan mengambil keuntungan dari krisis keluarga Scamell yang sangat membuat frustasi keluarga Scamell. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan keluarga Liberton. Fakta bahwa Owen bermain-main dengan salah satu pria paling brilian di generasi muda Liberton untuk membalaskan dendam keluarga Scamell dengan cara tertentu, Patrick pun sangat senang. Patrick tidak tahu bahwa Owen melakukan lebih dari sekedar bermain-main dengan Willie. Owen telah melukai Willie dan ayahnya di Medicare paracetamol, menyebabkan mereka lari karena rasa takut. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, keluarga Liberton di tempat kejadian akan terluka parah oleh Owen. Jika Damian dan Patrick mengetahui hal ini, mereka akan sangat gembira. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Owen berencana membeli sebuah perusahaan farmasi dan belum dapat menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Jika memungkinkan, mungkin kita bisa menjual salah satu dari 2 perusahaan farmasi yang kita miliki kepadanya. Damian pun memanfaatkan suasana hati Patrick yang baik dan menyebutkan masalah tentang perusahaan farmasi tersebut. Owen ingin membeli salah satu perusahaan farmasi kita? Patrick pun terkejut sesaat, tetapi segera mengambil keputusan. Ya, tentu saja, kami terutama berfokus pada penjualan jamu mentah yang memiliki nilai medis. Kami hanya memerlukan satu perusahaan farmasi, sehingga kami dapat menjual perusahaan farmasi lainnya kepadanya dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada nilai pasarnya.
Patrick langsung setuju. Owen merupakan calon cucu iparnya, dan Owen telah menyelamatkan putranya Damian beberapa hari yang lalu dan menghabiskan 43 miliar untuk ulang tahunnya. Jadi Patrick menyukai Owen dan tidak ada alasan baginya untuk menolak permintaan Owen. Teresa adalah cucunya dan itu masuk akal. Bahkan jika Patrick memutuskan untuk memberikan perusahaan farmasi itu kepada mereka secara gratis. Namun, perusahaan farmasi itu milik keluarga Scamell dan bukan milik pribadinya. Jadi Patrick tidak bisa memberikannya kepada Owen secara gratis karena pertimbangan keluarganya. Oleh karena itu, Patrick memutuskan untuk menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada Owen. Terima kasih Tuan Patrick. Dengan gembira, Owen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Beban di pundaknya akhirnya terangkat sejak Owen berhasil membeli perusahaan setelah semua masalah yang dia temui. Yang mengejutkannya, situasinya tiba-tiba berubah. Igun tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berteriak, "Tidak mungkin, saya tidak akan menyetujui ini."